Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Mushola Nurul Huda, jamaah Majelis Taklim Uswatun Hasanah, yang mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hari-hari kita, karena kita sangat membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap gerak-gerik, di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap hembusan nafas yang kita hembuskan. Itu semuanya adalah sangat membutuhkan bimbingan dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah yang kita lakukan itu akan diridhai oleh Allah, benar-benar diakui sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini penting bagi kita untuk menimba ilmu agama. Sangat menjadi kewajiban dan hajat bagi kita semuanya untuk mengetahui tentang syariat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita semua. Di dalam pengajian-pengajian kita sudah membahas beberapa poin kajian, yang ini semuanya untuk fasilitas kita semua. Ada tentang poin akidah, kemudian tentang adab, akhlak, dan juga muamalah ya. Mungkin meskipun tidak di Uswatun Hasanah, tapi di setiap malam Ahad kedua di Al-Hidayah sudah disampaikan. Kalau di Uswatun Hasanah itu pekan pertama kita mengkaji akidah, kemudian yang kedua tafsir Al-Quran, karena memang penting sekali kita menggali makna dan hakikat ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita semua. Lalu di pekan ketiga ini kita akan membahas tentang fikih ibadah, karena para ulama menjelaskan waman tasawwafa walam yatafaqqaha tazandaqa. Siapa yang melulu hanya belajar tentang tasawuf atau belajar tentang ilmu hati terus tanpa diimbangi dengan ilmu fikih, tazandaqa, dia bisa menjadi zindik. Zindik ini adalah lebih kepada seperti orang-orang munafik gitu. Termasuk di dalamnya karena mungkin hatinya terlalu lembut sehingga kemungkaran pun dibiarkan. Maka ini yang harus kita imbangkan. Jadi ngaji tasawuf tazkiyah ya perlu, ngaji fikih juga perlu. Apalagi ngaji akidah ya, tentang keimanan, tentang tauhid kepada Allah, ini sangat diwajibkan bagi kita. Kemudian yang keempat, insya Allah nanti di Nur Muslimin lagi kita akan mengkaji tentang amal-amal yang bisa menaikkan dari level derajat kita supaya kita lebih semangat di dalam beramal soleh. Artinya dari segala sisi sudah dikepung dengan ilmu Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu repot-repot, tidak perlu khawatir kita ini arep ngaji ning ndi yo. Ini Uswatun Hasanah ini sudah kita fasilitasi betul. Panjenengan mau minta apa? Mau minta fikih ya, ayo ini malam ketiga ini kita ngaji fikih. Tentang tauhid di pekan pertama ya di sini juga kita kaji. Jadi tidak ada alasan untuk lari, tidak ada alasan untuk mengatakan pengen ngaji tapi nggak enak ustadznya sih ngajar gitu. Banyak. Kajian ilmu itu banyak, termasuk yang kita sajikan ini adalah tentang fikih ya. Nah maka insya Allah kita akan mengkaji dari fikih ibadah, yaitu dari kitab Safinatun Najah atau fikih berbasis madhab Imam Syafi'i. Karena memang mau tidak mau diakui di Indonesia ini mengaku sebagai bermadhab Syafi'i. Nah kita harus tahu madhab Syafi'i itu sing koyo piye. Jadi sehingga tidak hanya klaim, tidak hanya mengklaim mengakui bahwasanya saya yang Syafi'i, akan tetapi tidak pernah ngaji
Syafi'i. Nah, tentunya kita harus tahu seperti apa sih, meskipun sebenarnya kalau kita komparasikan, kita hubungkan, ya kita bandingkan antara Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, itu nggak terlalu banyak perbedaan sebenarnya. Hanya perbedaan-perbedaan ijtihad. Dan itu semuanya dibolehkan di dalam ilmu fikih, itu wajar. Yang penting kita semuanya adalah mengikuti bagaimana yang sudah diberikan, dijelaskan oleh mereka di dalam kitab-kitabnya dan juga diikuti oleh para pengikutnya, yaitu mazhabnya. Termasuk adalah belajar fikih mazhab agar kita juga selamat dari ketergelinciran. Jadi tidak menyimpulkan dengan sendirinya, akan tetapi betul-betul menyimpulkan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Maka kalau misalkan ada ternyata yang berbeda antara apa yang kita amalkan dengan saudara kita tahu, oh ternyata saudara kita ini ada dasarnya mengamalkan hal tersebut. Karena apa? Karena memang kita juga mengkajinya. Tapi kalau misalkan kita hanya fokus dengan apa yang inginkan, ya yang kita inginkan, tanpa kemudian kita juga ingin mengkaji dari hal-hal yang lain, terutama dalam hal fikih, maka tentunya bisa menjadi pribadi yang kaku. Sedangkan fikih ini luas. Fikih itu luas, yang terkadang yang sempit itu adalah hati manusianya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, meskipun di kitab ini diawali dari bab rukun iman, rukun Islam, kemudian tentang tauhid, ya, karena memang akidah sudah kita kaji di pekan pertama, maka mohon izin untuk diloncat. Jadi kita langsung bahas masalah bab fikihnya langsung, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada penulis, beliau Syekh Sumer Al-Hadrami, ya, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, yang beliau telah menulis, kemudian beliau telah menelurkan sebuah karya yang luar biasa, yaitu Safinatun Najah, kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau orang Indonesia asli yang mensyarah kitabnya, yang insya Allah akan kita kaji pada malam hari ini. Masuk kepada pembahasan tentang alamatul bulugh atau tanda-tanda balignya seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Ini harus paham, ya. Jadi terkadang kalau kita mungkin jumpai di dalam kitab-kitab fikih itu banyak sekali diawali oleh para ulama itu langsung toharoh, langsung tentang bersuci, tentang kebersihan. Akan tetapi mungkin luput dari yang diwajibkan, ya, di dalam hal ini tuh siapa? Apakah anak-anak juga sudah diwajibkan, atau mereka-mereka yang sudah taklif saja, yang sudah dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hal ini, satu itu, kemudian yang kedua, kita juga mewanti-wanti, jangan-jangan anak kita sudah balik akan tetapi tidak diarahkan untuk ibadah. Maka beliau dengan cermatnya mengawali dalam kitabnya, yaitu dari alamatul bulugh. Supaya apa? Supaya anak-anak itu juga kita arahkan dan orang tua paham, wah, anakku sudah masuk tahun ke sekian dalam bulan komariahnya. Maka kita bahas, ya, supaya apa? Supaya kita paham, agar kita mampu mengarahkan kepada anak-anak kita bahwa mereka itu sebenarnya sudah masuk di dalam usia yang balik dan taklif, harus melakukan apa yang menjadi konsekuensi di dalam syariat. Qala al-musannif rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima fi daraini amin Allahumma amin. Faslun fi bayani bulughil murahiq wal mu'asir. Bab tentang penjelasan, yaitu balik bagi remaja atau yang sebayanya, gitu, ya. Alamatul bulughi salas. Alamat atau tanda balik itu ada 3. Ini mungkin anak-anak sudah selesai, ya. Al-Hidayah sudah selesai, ya. Sudah pernah, ya. Tinggal mengulas, ya. Jadi tanda-tanda balik seseorang itu ditandai dengan 3 hal. Fi haqqil unsa wasnani fi haqqiz zakar, ya. Maka dalam hal ini, 1 bagi perempuan, kemudian yang dua hal ini adalah bagi laki-laki. Ahaduhuma tamamu khamsa asyrata sanah, yaitu ketika laki perempuan, ketika anak-anak kita sudah mencapai atau sudah sampai di usia 15 tahun. Mereka sudah masuk usia 15 tahun, yang mana dalam hal ini qamariyah tahdidiyah bittifaq. Secara umum para ulama menyepakati ketika anak-anak itu sudah masuk umur 15 tahun dalam kalender qamariyah. Nah, ini yang harus kita pahami. Anak-anak kita paham nggak ini? Ibu-ibunya kalender qamariyahnya atau bulan-bulan hijriyahnya paham nggak itu?
dari mulai Muharram, Safar. Itu paham nggak? Jangan yang dipahami hanya Januari Februarinya, karena ini nggak masuk di dalam hitungan umur anak kita secara syar'i ya, secara syar'i, bukan secara hitungan hanya bilangan umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sebagaimana yang kita ketahui. Seperti mau masukkan anak-anak ke sekolah-sekolah formal, itu kan harus misalkan SD usia 7 tahun, itu kan usianya dalam kalender Masehi. Tapi kita nggak tahu ternyata sudah 7 tahun setengah misalkan. Ibu-ibu paham nggak Bu? Anak-anak itu lahirnya di bulan hijriahnya. Nggak paham? Nah ini harus paham ini. Anak saya lahir di bulan apa? Dzulhijjah. Nah ini harus tahu dia. Kenapa demikian? Karena itu bisa menjadi tanda-tanda baliknya si anak itu tadi. Kalau anak sudah balik, maka dia sudah wajib ibadah. Bukan hanya anjuran, bukan hanya yusannu, tapi akan tetapi fardhu ain ya. Akan tetapi betul-betul diwajibkan. Baik laki-laki maupun perempuan, wabtida'uha min fisali jami'il badan. Yaitu ditandai dengan perubahan yang ada di dalam tubuhnya. Kalau laki-laki biasanya suaranya sudah mulai ngebas gitu ya, sudah mulai besar. Sudah mulai yang ngebas tadi ya. Kemudian yang perempuan itu ada tanda-tanda yang lainnya. Kemudian wasaniha al-ihtilam, yang kedua, tanda yang kedua adalah mimpi basah. Yang pertama tadi apa? Bapak Ibu sekalian, yaitu usianya mencapai 15 tahun. Meskipun tadi kurang 15 hari misalkan sudah masuk. Tapi komariah. Makanya coba nanti dirunut. Coba nanti kita cek anak kita. Ini anakku nih. Ya kalau yang sudah usia sekarang 17 tahun ya sudah pasti sudah balik dia ya, balik dan balighah ya. Nah, ini yang anak-anak yang nanti misalkan mau mencapai umur 15 tahun ini harus masuk orang ya. Karena dia belum saya wajibkan untuk sholat misalkan. Nah, penting ini. Meskipun anaknya sudah di pondok misalkan atau dia ya masih di dalam pengasuhan kita gitu, makanya ini harus diperhatikan. Al-ihtilam ay al-imna wa in lam yakhruj al-mani min zakar, yaitu al-imna. Al-imna di sini bisa dikatakan apa namanya? Gimana ya? Bisa seperti jima gitulah ya. Meskipun tidak keluar air mani bagi anak laki-laki. Jadi ihtilam itu mimpi basah ya, mimpi bersetubuh lah gitu ya bahasanya ya. Meskipun dia tidak keluar air mani. Atau ya ka'an ahasa bi khurujihi famsakahu, atau ada yang terasa pengen keluar kemudian ditahan dari air maninya itu tadi, maka itu sudah masuk tanda-tanda dia masuk balik gitu ya. Wa sawa'un kharaja min tariqatil mu'tad min tariqihil mu'tad aw ghairi ma'a insidadil asli. Sama saja, baik itu keluar dari tempat yang biasa, artinya dari kepala zakar, atau mungkin bukan dari tempat yang biasa, yang penting adalah sama halnya pembahasannya atau dasarnya dari sana gitu. Wa sawa'un kana fi naumin aw yaqdhah, atau bisa dikatakan keluarnya itu dalam keadaan tidur kalau keluar, atau dalam keadaan terjaga. Dimainkan kemudian keluar, berarti anak itu sudah balik gitu ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu perhatian harusnya, terutama memang ibu-ibu. Karena apa? Karena memang yang di rumah, yang selalu melihat aktivitas anaknya itu adalah ibu-ibu gitu ya. Ya sambil ditanya-tanya gitu, apa? Bahkan anak-anak TK sekarang juga sudah mulai cinta-cintaan. Nah ini sudah sudah terlalu terlalu balik, terlalu dini gitu. Belum akil akan tetapi sudah balik terlalu dini. Nah, ini bahaya juga. Ini harus kita cek. Kita cross check terus pokoknya. Kita cek dan recheck lah pokoknya ya. Jangan sampai kita tidak peduli dengan kondisi anak-anak. Termasuk bijima'in al ghairihi, baik dengan jalan jima maupun selainnya. Ya anak-anak sekarang karena pengaruh HP, sampai waktu itu saya pernah mendapati ya, ada anak SMP kelas 1 kalau nggak salah ya, kumpul kebo Pak, Bapak Ibu sekalian. Itu anak SMP itu. Si perempuan ini tadi diajak nginep di rumah temannya, kemudian dikumpuli oleh temannya sendiri, teman SMP-nya, teman sekolahnya.
Jadi dia izin ke ibunya untuk nginep, ya biasalah anak-anak biasa nginep gitu ya. Saya juga dulu tukang nginep-nginep di tempat teman apa di mana gitu, nanti pulangnya subuh. Nah ini si perempuan ini disengaja gitu ya, suruh nginep di rumah temannya, kemudian si pacarnya itu tadi datang ke sana dan tadi mencampurinya atau bisa dikatakan menzinahinya. Nah, maka dalam hal ini ketika ternyata di situ mengeluarkan air mani itu tadi, maka dia sudah terhitung sebagai manusia yang baligh ya. Ya naudzubillah kalau sampai seperti itu ya. Karena ini harus kita betul-betul perhatikan anak-anak kita, pergaulannya, kemudian juga bagaimana mereka ini bermedsos itu sangat riskan sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak tahu apa yang mereka lakukan di dalam HP-nya. Maka dalam hal ini betul-betul harus menjadi kewaspadaan bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan di usia tersebut wajib misalkan nggak pegang HP, lebih baik jangan pegang HP tersebut. Karena apa? Bahaya, riskan sekali. Karena medsos itu luas sekali, nggak ada batas. Mereka bisa berselancar dengan semudah mungkin, nggak dikenal pun memang bisa kenalan ya. Karena apa? Itu tadi karena kemudahan dari alat tadi. Nah maka secara syar'i itu semuanya ada batas-batasnya. Kemudian ini terjadi fi dzakari wal untha litis'i sinin, ketika anak laki-laki maupun perempuan itu mulai mimpi basah di usia 9 tahun. Makanya tadi saya sampaikan, jangankan 9 tahun, terkadang umur 7 tahun saja anak-anak itu sudah mulai balik ya, artinya sudah seolah-olah sudah pikirannya sudah seolah-olah kayak pikiran orang dewasa, padahal cah cilik gitu. Karena itu tadi masih cinta-cintaan sudah mulai kenal dengan lawan jenis, ada kecenderungan. Ini kan harus diperhatikan betul. Qamariyah tahdidiyah inda al-Baijuri wa Syarbini. Ini pendapat dari Imam al-Baijuri dan Syarbini, yaitu umur 9 tahun pada kalender Qamariyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kalau untuk wanita ini ada kekhususan wal haid fil unsa litis'i sinin. Kemudian juga adalah mengalami haid bagi wanita di usia 9 tahun. Ini, jadi sudah mulai masuk 9 tahun, kita hafal dari usia qamariyahnya. Nah maka kita harus betul-betul bisa memahami tentang kondisi jiwa dari anak kita, kemudian termasuk di dalamnya adalah salah satunya tanda-tanda balik yang akan menyertai si anak itu tadi, terutama adalah anak wanita tadi ya. Di sini dikatakan adalah takribiyah atau perkiraan ya. Perkiraan itu berada di usia 9 tahun, karena ada juga anak itu yang usia umur kelas 4 itu ya. Itu ada ya, arat mori kami itu usia di kelas 4 mungkin 8 tahun lah mungkin ya. Itu sudah terlalu gacor gitu ya kalau bahasa kita, anak-anak sekarang. Kemudian juga sudah mengalami haid itu tadi. Haid sejak dini gitu ya. Dan ada juga bahkan sampai mungkin belasan tahun sampai mau menjelang SMP, menjelang SMA belum haid juga, ada ya seperti itu. Mengapa demikian ya? Tergantung hormon. Semuanya itu kembali kepada tergantung hormonnya ya. Bi an kana naqsuha aqallu min sitati asyar yauman walau bilahzatin, meskipun dari kurangnya itu ketika usia 9 tahun ini adalah sekitar 16 hari, dan juga haidnya itu hanya sebentar. Karena haid nifas itu ada yang hanya 1 jam Bapak Ibu sekalian. Jadi nifas juga sama ya, haid juga sama, ada yang hanya sekejap, kemudian setelah itu terputus darahnya, kemudian suci lagi. Ada yang lama ya, kalau secara mu'tadnya ya, secara biasanya, secara lazimnya 1 minggu, kemudian 10 hari sampai 15 hari. Ada juga yang lama, ada juga yang hanya sebentar. Maka tadi dikatakan di sini meskipun dia bilahdzah ya. Wa amma hublaha falaysa bulughan bal alamatun ala bulughiha bil imna qablahu. Adapun ketika dia hamil itu bukan tanda mutlak bahwasanya dia sudah balik, karena bisa jadi karena ada hubungan badan yang sebelumnya dia lakukan. Ketika ada misalkan anak hamil, kok usia SD sudah hamil misalkan ya, padahal ternyata dia belum haid misalkan usia 8 tahun.
Karena memang banyak kasus ya, kasus tindakan asusila, kasus tindakan kalau sama anak kecil itu pedofil ya. Nah itu bisa hamil, bisa jadi. Tapi apakah dia sudah balik? Belum tentu. Karena apa? Karena adanya hubungan badan tadi yang sehingga akhirnya yang mungkin ya tentunya yang laki-lakinya ini sudah balik. Nah maka dalam hal ini tidak menjadi mutlak bahwasanya kehamilan itu karena dia sudah balik ternyata. Wa amal khunsa, adapun banci, ini para ulama banci pun dibahas Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya paham. khunsa itu banci ya. Wa amal khunsa fa hukmuhu annahu in amna min zakarihi wa hadha min farjihi hakama bulughuhu. Kalau misalkan si banci ini ketika dia mimpi basah itu ya, atau dia keluar dari zakarnya atau haid dari farjinya, maka dihukumi balik. Fa in wajada ahaduhuma aw kilahuma min ahadi farjaihi fala yahkumu bi bulughihi. Kalau hanya satu saja, kalau dijumpai hanya satu dari antara dua kejadian tadi ya, atau salah satunya ya, dari min ahadi farjaihi, maksudnya dari satu dari dua lubang yang ada, fala yahkumu bi bulughi, maka itu tidak masuk balik atau tidak dihukumi dia sudah balik gitu ya. Nah, kalau fikih ini memang rumit, makanya kita harus pelan-pelan, jangan terlalu cepat-cepat, maka nanti kita ulas-ulas lagi ya. Sampai sini paham? Paham ya? Kemudian di sini penulis ingin menegaskan wa innama dzakara al-musannifu awwala mas'alatin fil fiqhi alamatil bulugh li anna manata taklifi 'alal baligh duna sabiyyi wa sabiyyah. Adapun penulis buku ini beliau mengawali dari hal fikihnya tentang tanda-tanda baliknya seseorang, karena ini adalah timbangan atau mana taklif itu adalah timbangan ukuran bahwa manusia itu sudah wajib untuk melakukan yang namanya ibadah. Alal baligh, yaitu dia sudah masuk dalam usia baligh, duna sobi, bukan lagi seorang anak atau anak kecil, wasobiyah, ataupun perempuan kecil, sudah mulai masuk perempuan remaja. Meskipun dalam Islam itu sebenarnya tidak ada remaja, akan tetapi sudah masuk dewasa. Makanya orang-orang dulu tidak jarang usia 9 tahun sudah nikah. Banyak yang sudah nikah umur 9 tahun nikah, karena mungkin belum ada wajar dulu. Wajib belajar 9 tahun kan kalau sekarang. Dari SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, bahkan 12 tahun ya sampai SMA. Dulu kan belum ada. Makanya nikahnya cepat-cepat ini. Tapi memang lebih selamat dan anaknya biasanya banyak-banyaknya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, lakin yajibu ala sabili fardil kifayah ala aslihima adz-dzukur wal inath an ya'muruhuma bis shalah wa ma tatawaqqafu alaihi. Wajib bagi kedua orang tuanya. Nah, ini yang menjadi satu bentuk perhatian bagi kedua orang tua. Maka kedua orang tuanya harus harus memperhatikan dengan sedetail mungkin dari anak laki-laki maupun perempuannya. Kalau bagi mereka itu masih fardu kifayah melakukan sebuah kewajiban gitu ya. Akan tetapi kalau mereka ini sudah mulai balik gitu ya, maka dalam hal ini orang tua itu perlu betul-betul waspada, kemudian termasuk di dalamnya adalah perhatian yang lebih dalam. An ya'muruhuma bis shalah, untuk mulai memerintahkan mereka, menganjurkan mereka untuk sholat. Wa ma tatawaqqafu alaihi, dan juga apapun yang di situ disepakati atau hal-hal yang memang menjadi sebuah kewajiban bagi mereka. Kawudu'in wa nahwihi ba'da istikmalihima sab'a sinin idza mayyaza. Seperti diajari wudu, kemudian yang semisalnya setelah mereka sampai usia 7 tahun. Ini perhatian. Kalau tadi alamat bulugnya itu dari 9 tahun sampai 15 tahun ya. Akan tetapi dalam hal ini dari usia 7 tahun pun sudah mulai diajak untuk melaksanakan atau mendirikan sholat. Mengapa demikian? Ya sebagai bentuk pelatihan ya, agar dilatih betul. Idza mayyaza, ketika mereka sudah mumayyiz. Ya, ketika mumayyiz,
Wa haddu tamyiz wa huwa an yasira bihaitsu yaqulani wahdahuma wa yashrabani wahdahuma wa yastanjiyani wahdahuma. Apa tanda-tanda atau batas manusia atau batas si anak ini dianggap mumayyiz? Mumayyiz itu sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Maka tanda-tandanya mereka sudah makan dengan sendiri. Makan sendiri ini Bu, umur berapa Bu anak-anak itu biasanya? Sudah makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Itu tanda-tanda mumayyiz. 5 tahun malah ya. Nah itu mumayyiz ini sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Artinya sudah, mohon maaf, ketika ada terlincung aja nggak dimakan sama dia. Karena kalau anak-anak masih kecil, umur 4 tahun ke bawah itu masih balita, apa aja yang ada di hadapannya dimakan. Iya, apa-apa dimakan. Karena apa? Rasa penasarannya masih tinggi. Wong kadang itu tadi, kalau garing itu ya, itu dimakan ya. Kadang krepek. Saya pernah jumpai anak saya itu ya karena ini ya, karena nggak ketahuan, itu makan di pasir. Nggak tahu apa yang dia makan itu. Mungkin dia nggak nyangka kalau itu adalah bukan untuk dimakan, tapi banyak anak-anak penasaran saya dimakan nih. Adik saya dulu bahkan ya, yang adik ragil itu yang bontot itu malah makan beling malah umur 5 tahun Pak itu. Umur 3 tahun. Kretek makan apa? Terus astagfirullah makan beling ternyata. Nah, ini bahaya. Nah, maka ketika dia sudah mumayyiz, makan sendiri, kemudian minum sendiri, cebok sendiri, maka di situ adalah sudah masuk mumayyiz, sudah persiapan sampai mau mendekati kepada balik ya. Maka apa fala yajibul amru idza mayyaza qabla sab'i bal yusan. Ya bayi yusannu. Tidak wajib memerintah bagi yang masih mumayyiz, akan tetapi menganjurkan. Jadi bahasanya bukan paksaan. Pokoknya awakmu nek sampean nggak gelem sholat sama bapak tak seret katanya. Oh jangan gitu. Baru dilatih dia. Maka kadang di masjid itu lari sana lari sini, ya wajar namanya anak-anak ya main seperti itu. Bahkan kalau anak-anak itu nggak pernah main malahan itu malah bahaya. Artinya nggak ada ini ya, nggak ada apa ya, nggak ada kegiatan yang kemudian di situ misalkan dia ini kok nggak kayak biasanya itu, malah bahaya, perkembangannya kurang baik berarti si anak tadi. Yang penting kita mengingatkan kalau di masjid jangan ribut ya, meskipun anak itu yang mesti ributnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wa an ya'murahuma aidan bi syara'i din al-zahirah nahwa saumi idza ataqa. Kemudian diajak puasa. Belum masuk ya. Diajak berpuasa supaya apa? Supaya nanti biasa. Kalau kuat, ya sak kuate. Meskipun memang syariat puasa beduk itu nggak ada memang. Tapi kan ngajari nggak apa-apa. Jadi jangan kaku-kaku amat. Janganlah, daripada puasa beduk mending nggak usah puasa lah malah. Itu salahnya seperti itu. Jadi ajarin sekuatnya dia dari misalkan pada subuh kan sudah mulai nahan makan minum. Nanti jam berapa kuatnya? Sampai jam 10 ya sudah, namanya juga masih anak-anak. Kalau misalkan memang belum bisa. Tapi sekarang TK itu ada juga yang bisa sampai maghrib loh. Usia TK umur anak 6 tahun apa 5 tahun gitu ya. Itu ada yang sampai maghrib itu bisa. Saya beberapa kali menjumpai murid saya itu, tak tanya, kamu selesai nggak ininya puasanya itu? Ini mang sih ini udah khatam katanya 30 hari. Padahal masih TK ini. 31. Nah maka ini hanya anjuran, ajakan ya, jangan diwajibkan ya. Karena memang Allah pun belum mewajibkan. Wala budda ma'asighatil amri minat tahdid ya. Kan yaqula lahuma salayya wa illa darabtukuma. Salat ya, kalau enggak tak pukul lo gitu. Akan tetapi wa an ya'maluhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa an yu'allimahuma ya, mohon maaf, dan mengajarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wulida bi Makkah. Maksudnya diajarin sirah. Anak-anak itu mulai dikenalkan tentang sirah nabawiyah dari sejak kecil. Jangan pemain bola yang dihafal, jangan artis-artis Korea yang dihafal, artis-artis mancanegara.
yang dihafal. Akan tetapi bagaimana dia tahu Rasul itu lahirnya di Mekah gitu ya. Kemudian wa ursila fiha, dan Nabi diutus juga di kota Mekah itu tadi, wa mata fil Madinah wa dufina fiha, dan beliau wafat di kota Madinah dan kemudian dikubur di sana. Minimal gitu tahu silsilah keluarga Nabi. Jadi dipahamkan kepada anak-anak kita. Jangan malah dikenalkan pemain-pemain bola. Karena apa? Real ada memang orangnya. Main bola hebat mainnya, gecekannya mantap gitu ya. Kemudian bursa transfernya juga lumayan besar gitu. Wah, ya ini anak-anak sudah tergila-gila nanti. Sehingga lupa dengan nabinya, lupa dengan orang-orang soleh yang harus diikutinya. Wa yajibu aidan an yadribahuma ala tarki dzalika darban ghairu mubarrahin ya. Ghairu mubarrihin fi atna'il asyirah ba'da kamali tis'i. Dan juga diwajibkan, artinya adalah dianjurkan untuk memukul keduanya ketika meninggalkan sholat tadi dengan dorban ghairi mubarrihin, dengan satu pukulan ya, ghairu mubarrihin di sini adalah yang tidak melukai. Pukulnya bagian mana? Di bagian pantat ke bawah. Ya cuman ditaplek gitu aja lah pokoknya. Sholat. Yuk ikut sholat gitu, karena main terus misalkan, apalagi anak laki-laki ya, saya merasakan sekali ya, ada 3 bahkan anak laki-laki yang jadi amanah bagi saya itu ya lumayan. Bentino tukaran, mau mandi tukaran, mau pakai pakaian, pakai baju, apalagi umurnya sudah sudah agak ini ya, sudah agak dekat sekali ya, umurnya beda 1,5 tahun, beda 2 tahun, itu masih sering tukaran itu. Wong yang agak jauh aja misalkan masih juga tukaran kakak adik ya. Maka ya kita harus jeli juga dalam hal ini. Kemudian kalau misalkan dia sudah masuk usia mumayyiz, diajak untuk ibadah, diajak untuk sholat. Ketika apalagi mereka sudah masuk di usia 10 tahun, setelah sempurna dari 9 tahun masuk ke 10 tahun. Lihtimalil bulugh fihi, karena ini adalah masuk di dalam bulugh gitu ya, atau bisa dikatakan mendekati bulugh. Walil muallimi aidan al-amru la ad-darbu, dan juga selesai ya. Dan bagi guru juga sama. Itu harus menganjurkan, harus mulai mengajak, harus mulai memerintahkan, tapi tidak dipukul. Karena sekarang cubit aja polisi urusannya, apalagi mukul. Meskipun zaman dulu mungkin ya main-main asal geplek gitu aja ya. Guru TPA itu kalau nggak bisa ngaji itu ya, tangannya gini disabet pakai rotan atau mungkin yang lainnya. Itu keras-keras orang dulu ya. Padahal di sini jangan dipukul ya, akan tetapi diarahkan. Yuk sholat itu. Kalau nggak sholat tak pukul nanti. Hanya itu saja, hanya ungkapan ya. Jangan dipukul kemudian disiksa. Illa biidnil wali, kecuali memang walinya mengizinkan. Udahlah Pak, nggak apa-apa anak saya pukul-pukul aja gitu. Udahlah nggak apa-apa, jewer-jewer aja kalau misalkan nakal. Anak saya memang perlu dididik, mungkin orang tuanya nggak bisa didik, dah saya serahkan kepada jenengan, kepada ustadznya, kepada gurunya. Jewer-jewer kono nggak apa-apa lah kalau nakal. Nah itu baru boleh, tapi bukan disiksa ya, bukan disiksa. Mendidik itu bukan menyiksa ya. Kemudian wamit luhu az-zauj fi zaujatihi, termasuk adalah suami kepada istrinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa'lam annahu yajibu 'alal aba wal ummahat 'ala sabili fardhi kifayah ta'lim auladihim at-thaharah was shalah. Juga kepada bapak ibunya harus ngajarin kepada anaknya bersuci dan juga sholat. Jangan cuek, jangan menganggap wes neng pondok wes rampung kewajiban kita. Sudah TPA sudah selesai kewajiban kita. Di rumah nggak pernah diwarai, di rumah tidak pernah diajarkan. Nah ini juga salah. Ini juga harus kita koreksi ya. Wasaira syara'i, dan juga semua syariat-syariat ya. Ma'unata ta'limihim fi amwalihim in kana lahumal. Kemudian juga dia harus mengeluarkan biaya untuk mengajari mereka dari harta yang dia miliki. Kalau misalkan fa'in lam yakun fafil mal aba'uhum, kalau misalkan bukan dari bapaknya ya dari ibunya.
Fa in lam yakun fa fi baitil mal, maka diambilkan dari baitul mal. Kalau orang miskin nggak sanggup untuk menyekolahkan anaknya, minta ke baitul mal. Baitul mal sekarang BMT adanya. Masa Arab jalur yang BMT? Ya kalau pemerintahan Islam gampang, ada baitul mal di situ. Ada satu lembaga, ya satu instansi yang ngurusin baitul mal, atau bisa dikatakan kumpulan harta-harta yang dikumpulkan milik kaum muslimin, dari zakat, dari infak, dari sedekah, ya sedekah, dari hibah dan yang lainnya. Jadi mudah. Oh ini putus sekolah, nggak bisa melanjutkan sekolah, ambil dari baitul mal. Kalau sekarang gimana? Lazis, dari lazis. Ya. Fa'in lam yakun fa'alal agniya al muslimin. Kalau misalkan orang tuanya tidak mampu, lembaga juga tidak ada, maka orang-orang kaya itu yang dituntut untuk menyekolahkan si anak ini tadi, terutama pendidikan agamanya. Donatur, harus minta ke donatur, tapi nggak kaku-kaku amat kita. Wah akhirnya langsung geruduk ke donatur karena saya nggak sanggup untuk menyekolahkan anak saya. Tapi kalau misalkan hidupnya dalam secara Islami, itu insya Allah akan mudah untuk kita atur, ya, akan mudah untuk kita jalankan. Tapi ya itu tadi, lagi-lagi kita semuanya hidup dalam kondisi yang tidak ideal, maka kewajibannya kembali kepada kedua orang tua. Ya, insya Allah sampai di sini dulu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya kita tahu tanda-tanda baliknya anak kita, kemudian juga pendidikan tarbiyah untuk anak-anak kita itu dititik beratkan kepada pribadi, bukan kepada orang lain, bukan kepada guru ngaji, bukan kepada guru di sekolah, bukan kepada guru TPA, akan tetapi semuanya kembali kepada diri orang tua masing-masing. Barakallahu fikum. Demikian apa yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalaupun mungkin cukup, mudah-mudahan nggak cukup. Nanti antum bisa belajar dari ustadz-ustadz yang lain, ulama-ulama yang lain. Semoga pertemuan malam hari ini membawa keberkahan dan manfaat baik di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Saya cukupkan dulu, kita tutup dengan doa kifaratul majlis dan diakhiri dengan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.